Bab 656-660. Bab 656, Pencegah. Sosok hitam juga perlahan muncul di panggung lelang saat tawa itu terdengar di aula lelang. Wajah para Gold Silver Brothers sedikit berubah ketika tawa yang agak familiar itu terdengar. Ekspresi mereka segera menjadi jelek ketika tatapan mereka beralih ke sosok manusia di panggung lelang. Xiao Yan, Anda telah membunuh kepala aliansi hitam Han Feng, namun Anda masih berani datang ke wilayah pojok hitam. Teriakan dingin yang keluar dari mulut Gold Silver Brothers segera menyebabkan seluruh rumah lelang menjadi berisik. Banyak tatapan kaget mulai pada pria muda berjubah hitam di atas panggung. Orang yang sangat muda ini sebenarnya adalah Xiao Yan yang telah membunuh Kaisar Obat Han Feng. Meskipun reputasi Xiao Yan telah menyebar ke seluruh wilayah pojok hitam, banyak orang masih asing dengan penampilannya. Oleh karena itu, mereka merasa tidak percaya ketika mereka melihat bahwa orang kuat ini, yang dikabarkan dapat membunuh Han Feng, sebenarnya masih semuda ini. Tatapan Xiao Yan menyapu ke arah ekspresi jelek dari Gold Silver Brothers saat dia tertawa pelan, kedua kata-katamu benar-benar lucu. Ada banyak orang yang terbunuh di wilayah pojok hitam setiap hari. Jangan bilang bahwa seseorang harus dikeluarkan setelah membunuh seseorang. Itu terlalu umum untuk cedera dan kematian ketika dua orang bertarung. Petik 2. Lidah yang fasih. Kota Feng adalah markas besar Aliansi Hitam. Meskipun Han Feng sudah terbunuh, kami anggota Aliansi Hitam memiliki hak untuk mengambilnya kembali. Namun, melihat niat Anda sekarang, Anda sebenarnya berpikir untuk menduduki kota ini untuk diri Anda sendiri. Apakah kamu tidak meremehkan kita semua? Gold Silver Brothers saling memandang sebelum mereka berbicara dengan cara yang gelap dan menyeramkan. Han Feng sudah mati, dan Aliansi Hitam sudah bubar. Pemenang menjadi raja sedangkan yang kalah menjadi bandit. Menjadi pemenang, saya memiliki hak untuk mengambil segala sesuatu di dalam kota ini. Jika kalian berdua tidak puas, kamu bisa datang dan merebutnya dariku. Xiao Yan mengangkat matanya. Suaranya yang berangsur-angsur lebih dingin tidak memberikan wajah apapun kepada Gold Silver Brothers. Provokasi yang ada dalam kata-katanya tidak disembunyikan dengan cara apapun. Keributan tiba-tiba muncul di seluruh tempat setelah kata-kata Xiao Yan yang agak liar dan sombong ini terdengar. Tidak banyak orang di seluruh wilayah sudut hitam ini yang berani berbicara dengan Gold Silver Brothers dengan nada seperti itu. Wajah saudara emas perak juga berubah menjadi hijau karena provokasi Xiao Yan ini. Sesaat kemudian, suara yang agak tajam terdengar di tempat pelelangan, anak nakal yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mendominasi wilayah sudut hitam dengan mengalahkan Han Feng? Saat itu, jika Su Qian, orang tua yang tidak akan mati itu, tidak melindungimu, aku akan membunuhmu. Percakapan pribadi di dalam aula lelang segera berkurang drastis ketika semua orang melihat saudara emas perak menjadi marah. Banyak tatapan sombong menatap Xiao Yan di atas panggung. Orang-orang di wilayah sudut hitam jelas menyadari taktik saudara emas perak. Hal yang paling dibenci oleh kedua orang tua ini adalah ketika orang tidak menunjukkan wajah mereka di depan umum. Sekarang Xiao Yan telah mempermalukan mereka di depan begitu banyak orang, sepertinya akan agak sulit bagi pelelangan untuk berhasil hari ini. Tidak sulit untuk membiarkan kalian berdua mengikuti jalan Han Feng jika kalian berdua berpisah. Xiao Yan berbicara dengan lemah. Meskipun kedua orang tua ini dapat bersaing dengan Dou Zong yang kuat jika mereka bergandengan tangan, mereka hanya memiliki kekuatan seseorang di puncak kelas Dou Huang jika mereka dipisahkan. Bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk membunuh seseorang di puncak kelas Dou Huang mengingat kekuatannya saat ini. Kata-kata yang naif. Saudara-saudara emas perak hanya mengejek kata-kata Xiao Yan ini. Mereka dengan dingin tertawa, tidak ada keadilan di wilayah pojok hitam. Hanya perbedaan antara kemenangan dan kekalahan yang ada. Kami selalu bergandengan tangan untuk bertarung selama bertahun-tahun, terlepas dari apakah pihak lain kuat atau lemah. Memisahkan, itu adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang idiot. Namun, karena Anda, anak nakal, telah menyebutkan ini hari ini, kami akan membantu membalas dendam untuk Han Feng hari ini. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa beristirahat dengan tenang. Petik 2. Dua aura kuat melonjak secara eksplosif dari Gold Silver Brothers setelah suara mereka terdengar. Setelah itu, aura mereka bergabung dan menutupi seluruh tempat lelang. Baiklah, Gold Silver Brothers, bunuh bocah kecil ini.
Kami kemudian akan bergandengan tangan untuk benar-benar menghabisi seluruh gerbang Xiao. Kota Feng tidak bisa mendarat di tangan orang-orang ini. Orang-orang di belakang saudara-saudara emas perak, yang pernah menjadi anggota Aliansi Hitam, mulai segera berteriak dengan wajah bersemangat ketika mereka melihat tindakan mantan. Mereka juga mendambakan kota Feng, dan tentu saja tidak ingin kue sebesar itu mendarat di tangan Xiao Yan. The Gold Silver Brothers juga memberikan senyum gelap dan serius setelah mendengar dukungan semua orang. Aura yang keluar dari tubuh mereka juga berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Wajah kebanyakan orang di dalam aula lelang menjadi merah padam saat ditekan oleh aura kuat dari Gold Silver Brothers. Hanya sejumlah kecil ahli yang bisa duduk tanpa terpengaruh tanpa perubahan ekspresi mereka di tengah aura yang menekan ini. Mata Xiao Yan dengan tenang menyaksikan Gold Silver Brothers yang telah melepaskan aura kuat. Di belakangnya, wajah Xiao Li muram saat dia melambaikan tangannya. Banyak sosok hitam muncul dari koridor di atas aula lelang. Busur bercahaya dingin yang berkedip-kedip itu menunjuk ke arah yang di bawah. Panah akan menghujani mereka berdua atas perintah. Dua orang tua ini mungkin tidak beruntung kali ini. Para pemimpin Sekte Langit Gelap, Gerbang Luosa, dan Geng Singa Liar, yang duduk di sudut aula lelang, menyaksikan Gold Silver Brothers saat mereka memancarkan aura yang menekan. Mereka saling bertukar pandang sebelum mengeluarkan tawa dingin yang menyombongkan diri. Orang lain mungkin tidak sadar tetapi mereka jelas tahu bahwa ada elit Douzong sejati di dalam kota Feng ini. Selain itu, elit Douzong ini jelas memiliki segala macam koneksi dengan Xiao Yan. Orang-orang ini akan menderita jika mereka ingin menggunakan jumlah besar mereka untuk berperilaku kejam di tempat ini. Xiao Yan merasakan aura yang semakin kuat di dalam aula lelang. Sesaat kemudian, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya yang indah dari bawah lengan bajunya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. 10 jarinya berpotongan satu sama lain saat suaranya yang samar bergema di seluruh aula. Hari ini adalah hari, Xiao Get, saya mengadakan lelang. Siapapun yang berperilaku keji di tempat ini akan dianggap sebagai musuh. Tidak ada bedanya bagi kalian dua orang tua. Petik 2. Hihi, nada yang arogan. Hari ini, Su Qian dan banyak ahli dari akademi dalam tidak ada. Apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk berbicara kepada kami dengan cara ini? The Gold Silver Brothers akhirnya tertawa dari kemarahan yang ekstrim setelah mendengar nada arogan tanpa henti dari Xiao Yan. Xiao Yan melirik mereka berdua, tetapi tidak berbicara. Dia perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut melambaikannya. Sebuah suara lembut keluar dari mulutnya, maaf. Merepotkanmu? Tapi tolong biarkan kedua orang ini diam. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika ruang di sampingnya menjadi terdistorsi. Segera, sosok mempesona dan cantik yang dipenuhi daya pikat perlahan muncul di depan semua tatapan dengan cara seperti hantu. Keindahan menyihir yang tiba-tiba muncul menyebabkan beberapa tatapan di seluruh aula segera menyusut. Beberapa dari mereka dengan kekuatan mental yang lemah memiliki wajah yang memerah dan tenggorokan mereka berguling. Segala macam perilaku buruk muncul di bawah wajah yang mempesona, yang memiliki daya pikat yang terlalu besar bagi pria. Wajah tersenyum dingin dari Gold Silver Brothers perlahan menegang saat Medusa muncul. Mereka memiliki kesan yang sangat mendalam tentang wanita ini, yang sangat cantik sehingga dia tampak seperti iblis jahat. Saat itu, Han Feng ditendang sampai mati oleh wanita berdarah dingin ini. Terlebih lagi, hal yang membuat hati mereka tenggelam adalah bahwa wanita ini adalah seorang elit Douzong. Sialan, bukankah wanita ini mengejar Xiao Yan? Mengapa dia muncul di tempat ini untuk membantunya? Wajah hijau Gold Silver Brothers menunjukkan sedikit pucat. Aura kuat yang menutupi seluruh aula dengan sikap sombong diam-diam melemah di bawah tatapan samar Medusa. Sesaat kemudian, itu menjadi seperti tikus yang melihat kucing karena benar-benar menyusut kembali ke tubuh mereka. Meskipun Gold Silver Brothers dikatakan mampu bertarung dengan elit Douzong setelah bergandengan tangan, mereka hanya bisa bersaing dengan beberapa Douzong di level awal. Jika mereka bertemu dengan seorang ahli seperti Su Qian, mereka hanya akan dapat menunda pihak lain untuk jangka waktu tertentu sebelum mereka dengan cepat jatuh ke dalam kerugian. Saudara-saudara emas perak mungkin tidak terlalu takut pada Su Qian, tetapi mereka memiliki semacam ketakutan yang datang dari dalam hati mereka dalam menghadapi kecantikan seperti iblis yang menyihir ini. Teror semacam ini datang entah dari mana, tetapi samar-samar memperingatkan mereka bahwa jika mereka benar-benar bertarung dengan kecantikan yang mempesona ini,
mereka akan memiliki peluang 90% untuk menjadi jiwa yang mati di bawah telapak tangannya. Perubahan yang tiba-tiba dan aneh pada Gold Silver Brothers juga menarik perhatian banyak orang. Semua orang tercengang. Segera ada beberapa orang pintar yang merasakan sesuatu. Oleh karena itu, banyak tatapan tidak jelas beralih ke kecantikan menyihir di samping Xiao Yan. Pemahaman yang tiba-tiba melonjak dan muncul di dalam hati mereka. Pakar macam apa wanita ini? Dia benar-benar bisa membuat Gold Silver Brothers takut. Xiao Yan setengah tersenyum saat melihat wajah kaku Gold Silver Brothers. Dia kemudian bertanya, kalian berdua, apakah menurutmu, gerbang Xiao, kita memiliki kualifikasi untuk menduduki kota Feng? Penatua emas, penatua perak, kota Feng adalah markas aliansi hitam kami. Itu tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang ini. Selama kalian berdua memberi perintah, pasukan kami di kota Feng akan segera bertindak. Saya jamin kami akan menghabisi semua kekuatan, Xiao Get, dalam waktu setengah hari. Seorang rekan di belakang Gold Silver Brothers, yang tidak mengenali Medusa, segera berbicara ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang sangat provokatif. Menurut pikirannya, sesepuh emas perak pasti tidak akan melakukan apa-apa dalam menghadapi provokasi seperti itu oleh Xiao Yan mengingat karakter mereka. Pada saat itu, faksi mereka akan menambahkan bahan bakar ke api dan pasti akan sepenuhnya menghilangkan gerbang Xiao hari ini. Namun, orang ini tidak melihat tatapan kasihan yang dilontarkan beberapa pemimpin faksi lain di sampingnya saat dia berbicara. Beberapa dari orang-orang itu bahkan diam-diam menggeser tempat duduk. Mereka, wajah keriput dari saudara-saudara emas perak tegang saat mereka berkedut beberapa kali ketika mereka mendengar kata-kata seperti itu pada saat seperti itu. Mereka sepertinya bisa merasakan sepasang mata dingin yang menerpa mereka dari atas panggung menjadi semakin dingin. Saudara-saudara emas perak tiba-tiba berbalik di hadapan sepasang mata yang dingin dan tanpa ampun itu. Mereka segera melambaikan lengan baju mereka ke wajah orang yang sembrono itu dari sebelumnya di depan banyak tatapan terpana. Kekuatan yang kuat mengirim yang terakhir terbang. Dia menghancurkan koridor lebih dari selusin meter jauhnya sambil mengeluarkan ratapan menyedihkan. Kamu bodoh tanpa mata. Han Feng meninggal di tangan kepala Xiao. Dia secara alami memiliki hak untuk mengambil alih kota ini. Sejak kapan terserah Anda untuk menggerutu dan mendistorsi hal-hal? Aula lelang besar benar-benar sunyi. Semua orang menunjukkan wajah tercengang saat mereka menyaksikan Gold Silver Brothers, yang tiba-tiba memarahi pria itu dengan cara yang benar. Mereka merasakan perasaan lucu di hati mereka. Kedua orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Xiao Yan tersenyum tipis saat dia melihat lelucon itu. Dia tahu bahwa setelah hari ini, reputasi gerbang Xiao akan sepenuhnya bergema di seluruh wilayah sudut hitam. Bab 657, Akhir Lelang. Sudut mulut Xiao Yan sedikit melengkung saat dia mengamati Gold Silver Brothers melambaikan lengan baju mereka dan mengirim seseorang terbang. Taktik kedua orang tua ini memang tidak tahu malu. Namun, karena pihak lain sudah melunakkan sikap mereka, dia terlalu malas untuk berdebat dengan mereka dalam kesempatan seperti ini. Lelang adalah hal terpenting hari ini. Menggunakan masalah ini, dia telah dengan sempurna mencapai efek jera yang dia inginkan. Setelah ini, kemungkinan tidak akan ada orang bodoh buta yang datang dan mencari masalah. Karena kalian berdua tidak keberatan dengan gerbang Xiao, kami yang mengambil alih kota Feng, bisakah kalian berdua duduk? Lelang akan segera dimulai. Xiao Yan tersenyum dan berbicara. Wajah saudara emas perak berkedut sedikit setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka telah membuang wajah mereka hari ini. Namun, tidak ada pilihan lain, mereka menghela nafas dalam hati. Mereka berdua menatap Medusa yang dingin dan seperti es di samping Xiao Yan dengan ketakutan. Baru kemudian mereka tersenyum dan duduk di kursi mereka. Semuanya, apa yang terjadi sebelumnya hanyalah lelucon. Tolong jangan salahkan kami. Acara utama hari ini, pelelangan pil obat, akan terjadi selanjutnya. Tatapan Xiao Yan beralih dari saudara-saudara emas perak saat dia tersenyum pada banyak orang di aula lelang dan tertawa. Area di bawah panggung terdiam sesaat setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Gelombang persetujuan mulai segera muncul. Setelah adegan sebelumnya, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa kekuatan yang dimiliki Xiao Get ini adalah sesuatu yang jauh melebihi harapan mereka. Karenanya, tidak ada yang berani membuka mulut untuk memprovokasi mereka. Sebaliknya,
Berbagai suara yang menjilat dan menyetujui mulai berulang kali muncul. Ada juga cukup banyak orang di wilayah sudut hitam yang mengikuti arah angin bertiup. Di tengah persetujuan dan jilatan sepatu bot yang terdengar dari segala arah, Xiao Yan menoleh ke Xiao Li, yang juga menghela nafas lega, dan berbicara sambil tersenyum, aku akan menyerahkan masalah ini kepada saudara kedua. Lelang kemungkinan akan dapat berjalan dengan lancar hari ini. Xiao Li tersenyum dan mengangguk. Bahkan saudara-saudara emas perak dilecehkan meskipun kekuatan mereka. Siapa lagi yang berani membuat masalah? Xiao Yan akhirnya membuka langkahnya dan berjalan menuju belakang panggung setelah melihat Xiao Li menganggukkan kepalanya. Medusa mengikuti. Di belakangnya seperti bayangan sebelum menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Li mengirim Xiao Yan dan Medusa pergi dengan matanya. Setelah itu, dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Beberapa pelayan wanita yang membawa nampan perak naik ke atas panggung dalam beberapa bagian. Botol giok kecil di piring perak sangat menarik perhatian. Selanjutnya, pil obat pertama dalam lelang kami. Xiao Yan duduk diam di ruang tamu di belakang panggung. Dia memegang cangkir teh hangat dan sesekali menyesapnya. Dari tempat ini, dia samar-samar bisa mendengar pelelangan berapi-api yang ditransmisikan dari tempat pelelangan. Sepertinya pil obat itu telah memperoleh efek yang cukup baik. Terima kasih banyak untuk ini. Xiao Yan memegang cangkir teh saat dia tiba-tiba berbalik dan dengan lembut berbicara kepada Medusa yang berwajah dingin. Medusa masih mempertahankan wajah cantiknya yang dingin di hadapan ucapan terima kasih Xiao Yan. Pinggangnya yang halus memperlihatkan lengkungan anggun yang dipenuhi dengan daya pikat di bawah gaunnya, menyebabkan seseorang tanpa sadar memiliki dorongan untuk memeluk dan bermain dengannya. Pada saat ini, emosi Medusa sangat kacau. Menurut karakternya, dia seharusnya mengabaikannya ketika Xiao Yan meminta sedikit bantuan padanya. Namun, ketika dia melihat kesungguhan dan harapan di wajah muda pihak lain, semacam emosi yang tidak biasa diam-diam merembes keluar dari lubuk hatinya, menyebabkan dia menelan penolakan yang telah mencapai mulutnya. Meskipun dia tahu bahwa emosi yang tidak biasa semacam ini pasti karena penggabungannya dengan roh, Heaven Swallowing Python, pengaruh merayap semacam ini juga menyebabkan dia menjadi sangat frustrasi. Di satu sisi, dia sangat ingin menamparkan dan membunuh orang yang benar-benar berani melanggarnya. Di sisi lain, pengaruh jauh di dalam jiwanya menciptakan keinginan tanpa sadar untuk berlama-lama di samping orang ini. Dua emosi yang saling bertentangan ini menyebabkan Ratu Medusa, yang terkenal karena membunuh dengan tegas, berjuang dan ragu-ragu berulang kali. Jangan terus memberikan wajah dingin. Saya tahu bahwa alasan Anda menyetujui permintaan saya sebagian karena pengaruh roh, Heaven Swallowing Python. Oleh karena itu, saya tidak akan merasakan harapan yang baik dan berpikir bahwa Anda benar-benar memiliki perasaan khusus terhadap saya. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit ketika dia melihat wajah sedingin es Medusa. Medusa mengangkat alisnya, tapi tetap diam. Xiao Yan meletakkan cangkir tehnya dengan lembut di atas meja dan mengusap kepalanya. Dia segera berbicara dengan agak canggung, sebenarnya, tidak ada banyak dendam dan kebencian di antara kita, kan? Saat itu, di bawah tanah, batuk, aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Semua masalah itu disebabkan oleh Valen Heart Flame, sialan itu. Saat itu, jika Anda tidak membawa Heaven Swallowing Python, yang telah saya berevolusi setelah saya berhasil berevolusi, saya secara alami tidak akan terlibat dengan Anda. Terlebih lagi, jika saya diberi waktu yang cukup, saya akan dapat bergabung dengan semangat Heaven Swallowing Python, cepat atau lambat. Itu awalnya lahir karena evolusi saya. Berbicara dari sudut pandang tertentu, kami berdua adalah satu. Alis Medusa langsung menjadi vertikal ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan sebenarnya ingin mengesampingkan semua tanggung jawabnya. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berbicara, jika kamu tidak membawa Heaven Swallowing Python bersamamu, semua masalah merepotkan ini tidak akan ada sekarang. Saya juga tidak akan dibawa ke bawah tanah oleh Anda, sekarang Anda masih berani memberitahu saya bahwa kami tidak memiliki banyak dendam satu sama lain. Xiao Yan tertawa pahit sekali lagi. Dia mengetuk kepalanya yang agak sakit dan berkata, saat itu, aku tidak menyadari bahwa Heaven Swallowing Python adalah sesuatu yang telah kau ubah. Selain itu, Anda juga mengatakan bahwa Heaven Swallowing Python dan Anda adalah satu. Apakah saya mengabaikan anak kecil itu sedikit pun?
Petik 2. Kamu terus mengatakan bahwa aku memperlakukan anak kecil itu seperti hewan peliharaan saat aku membesarkannya. Oleh karena itu menyebabkan Anda sebagai seorang ratu, kehilangan muka. Namun, surga dapat menyaksikan bahwa saya biasanya menyediakannya seperti leluhur kecil saya. Aku bahkan membiarkannya meminum, Amethyst Lionbird Essence, seperti air. Itu adalah sesuatu yang bahkan saya enggan untuk mengkonsumsinya. Apakah ini bukan perawatan yang baik? Xiao Yan dengan keras menyatakan dirinya tidak bersalah. Medusa terkejut ketika dia mendengar jawaban seperti ini oleh Xiao Yan yang menunjukkan bahwa dia telah sangat dirugikan. Dia tidak menyadari apakah Xiao Yan menyediakan Heaven Swallowing Python seperti leluhur kecil di dalam hatinya. Namun, dia memang sering memberikan Amethyst Lionbird Essence yang berharga kepada Heaven Swallowing Python untuk dikonsumsi. Ini adalah sesuatu yang dia sadari dengan jelas. Wajah Ratu Medusa yang dingin dan acuh tak acuh mulai sedikit mencair saat pikiran ini berlama-lama di hatinya. Namun, sebelum Xiao Yan bisa bersukacita di dalam hatinya setelah menemukan adegan ini, dia tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu saat wajahnya sekali lagi menjadi dingin. Dia dengan dingin berbicara, bahkan jika aku bisa berhenti peduli tentang masalah itu, kamu tidak dapat menemukan alasan untuk hal tak tahu malu yang kamu lakukan padaku saat aku masih dalam kondisi lemah. Menurut aturan ras ular manusia kita, jika tubuh kita dilanggar ketika kita tidak mau, kita harus mengambil kembali kepala manusia yang melanggar kita. Setelah itu, kita harus membuangnya ke kolam suci, klan kita dan membiarkannya terkikis. Wajah Xiao Yan menegang saat mendengar ini. Dia tiba-tiba merasakan lehernya menjadi dingin. Wanita ini, apakah dia benar-benar berencana untuk membawa kepalanya kembali untuk menyelesaikan ini? Sudut mulut Xiao Yan berkedut. Dia tidak bisa menahan dorongan untuk berteriak bahwa dia tidak bersalah. Ketika dia berada di bawah tanah, alasannya sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan yang terbentuk dari api hati jatuh. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengingat masalah itu setelah semuanya terjadi. Terlebih lagi, dia bahkan tidak memiliki perasaan sedikit pun dalam situasi seperti itu, harus diketahui bahwa itu juga pertama kalinya baginya. Kamu harus memperbaiki Soul Recovery Pill setelah kesepakatan kita selesai. Pada saat itu, saya akan menyelesaikan dendam ini sendiri. Medusa benar-benar mengabaikan wajah kaku Xiao Yan saat dia berbicara dengan senyum dingin. Selain itu, kamu bisa melupakan mencoba menunda masalah ini. Saat perjanjian 1 tahun tiba, akhir Anda juga tidak akan ada gunanya jika saya tidak dapat melihat pil obat. Tubuh Medusa bergetar begitu kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia perlahan menghilang dari kursi. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia melihat sosok Medusa yang menghilang. Memang tidak mudah untuk menipu wanita ini. Dari kelihatannya, dia hanya bisa memperlambat. Untungnya, masih ada sedikit waktu sampai kesepakatan selesai. Dia masih bisa mencoba memikirkan cara untuk mengubah perasaan wanita terhadapnya menjadi lebih baik. Apa sakit kepala? Jari Xiao Yan menggosok pelipisnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan, yang tidak bisa memikirkan solusi apapun, hanya bisa mengangkat kepalanya dan meratap. Pelelangan berlanjut hampir 1 hari penuh sebelum berakhir dengan sempurna tepat saat langit berangsur-angsur menjadi gelap. Keuntungan dari pelelangan ini mungkin sesuatu yang telah diantisipasi oleh Xiao Li dan Xiao Yan, tetapi mereka masih merasakan kegembiraan ketika mendengar bawahan mereka melaporkan keuntungannya. Dengan jumlah uang ini, Xiao Yan tidak hanya dapat memperoleh semua bahan obat yang diperlukan yang dia butuhkan, tetapi kelebihannya juga akan memungkinkan gerbang Xiao mengumpulkan para ahli secara luas. Tentu saja, karena Xiao Yan masih membutuhkan kekuatan dari 3 faksi besar, yang telah berusaha keras untuk pelelangan kali ini, Xiao Yan tidak bertindak pelit. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan cukup banyak uang dari pendapatannya dan membaginya secara merata di antara 3 faksi. Ketika dia melihat ekspresi terkejut mereka, Xiao Yan dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa hasil pemberian sejumlah uang ini tercapai. Tidak mungkin hanya mengandalkan tongkat besar jika seseorang ingin orang lain tunduk. Oleh karena itu, pelelangan yang sukses kali ini tidak hanya memungkinkan gerbang Xiao menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga memungkinkan kota Feng, yang menjadi sedikit suram setelah pembubaran Aliansi Hitam, untuk sekali lagi kembali, untuk popularitasnya di puncaknya. Selain itu, bahkan sedikit melebihi puncak ini. Poin ini agak melebihi harapan Xiao Yan dan Xiao Li.
Xiao Li mengirim anak buahnya untuk membeli semua bahan obat mahal yang dia pesan dari semua tempat dengan kecepatan secepat mungkin sehari setelah akhir pelelangan. Kegembiraan di wajah Xiao Yan tidak sedikit pun tersembunyi saat dia menerima ramuan obat, yang telah disimpan dalam kondisi baik, dari tangan Xiao Li. Dia mengerti bahwa dengan ramuan obat ini, hari kebangkitan Yao Lao tidak terlalu jauh. Begitu Yao Lao terbangun, hari dia kembali ke Kekaisaran Jiama juga tidak jauh. Semua dendam akan berakhir pada saat itu. Bab 658, Cairan Obat Pemulihan. Hampir tidak ada jejak seseorang di pegunungan yang luas dan dalam. Tema utamanya adalah pegunungan hijau subur yang tak berujung. Kadang-kadang, auman binatang ajaib akan bergema di hutan pegunungan, menakuti burung-burung yang tak terhitung jumlahnya yang sedang beristirahat. Ada batu besar yang menonjol dari dinding gunung di tengah tebing curam. Batu besar itu sering dihantam oleh hujan dan angin. Oleh karena itu, permukaannya sangat halus. Bahkan ada lapisan kilau yang samar-samar hadir di atasnya. Namun, seorang pemuda berjubah hitam saat ini berdiri di tempat itu. Kakinya seperti akar pohon tua yang perlahan mencengkeram batu besar, menyebabkan tubuhnya berdiri di atasnya tanpa bergerak sedikitpun. Pria muda berjubah hitam itu secara alami adalah Xiao Yan sejak dia meninggalkan kota Feng. Kemungkinan akan ada aktivitas besar ketika dia membangunkan Yao Lao kali ini. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan dapat melakukan ini di tempat ramai seperti kota Feng. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan memberitahu Xiao Li, dia dan Medusa sekali lagi memasuki pegunungan yang dalam. Di pegunungan yang dalam dan tak berujung, aktivitas, terlepas dari seberapa besar itu, akan benar-benar menghilang di antara tutupan banyak gunung. Tatapan Xiao Yan menyapu ke kiri dan kanan puncak gunung terjal ini. Ruang yang sunyi sedemikian rupa sehingga seseorang bahkan kesulitan mendengar kicauan burung. Sesaat kemudian, dia menganggukkan kepalanya dengan puas dan mengangkatnya ke atas tebing dan berteriak keras. Kailin, aku harus merepotkanmu. Jangan biarkan apapun menggangguku. Tawa ditransmisikan. Samar-samar orang bisa melihat sosok anggun berdiri di atas tebing gunung. Namun, dia tampak bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan Xiao Yan dan terlalu malas untuk memberikan jawaban. Xiao Yan sudah lama terbiasa dengan sikap Medusa ini. Karenanya, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia tahu bahwa wanita ini mungkin mengabaikannya secara verbal, tetapi dia biasanya akan melakukan tugas yang telah dia janjikan kepadanya sampai-sampai seseorang tidak dapat memilihnya. Xiao Yan dapat sepenuhnya yakin dengan dia yang melindunginya di sampingnya. Xiao Yan menyilangkan kakinya dan duduk di atas batu besar yang halus. Dia perlahan menutup matanya saat dia memaksa napas dan jantungnya untuk masuk ke dalam ritme yang tenang dan lambat. Baru kemudian dia menjentikkan jarinya. Kuali obat berwarna merah tua sekali lagi jatuh dan menghantam batu besar itu, menyebabkannya bergetar beberapa kali. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah serius saat dia mempelajari kuali obat berwarna merah tua. Cincin penyimpanan laut tenang di jarinya sedikit berkedip. Segera, bahan obat keluar dari sana. Akhirnya, mereka tampaknya mengalami gaya tarik tertentu saat mereka digantung di sekitar Xiao Yan. Penampilan bahan obat ini semuanya agak aneh. Namun aroma tidak biasa yang mereka pancarkan samar-samar menyebabkan semangat seseorang mendapatkan perasaan nyaman yang mirip dengan berendam di sumber air panas. Senyum di wajah Xiao Yan semakin kaya saat dia mengendus wewangian obat yang tidak biasa. Semua bahan obat ini memiliki efek yang baik untuk kekuatan spiritual seseorang. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut, dan gumpalan glazet Lotus Heart Flame melintas dan muncul. Akhirnya, itu dimainkan seperti roh api saat menari di sekitar jari Xiao Yan dengan lincah. Pergi. Dengan tangisan lembut, gumpalan glazet Lotus Heart Flame melesat keluar dan memasuki kuali obat melalui outlet api. Begitu memasuki kuali obat, tiba-tiba melebar dan berubah menjadi api ganas yang melebar. Nyala api menggeliat di dalam kuali obat. Sesaat kemudian, jari panjang Xiao Yan dengan lembut menjentikkan ke arah bahan obat yang tergantung di depannya. Dengan cara yang terampil, itu menembak ke dalam kuali obat. Bahan obat dibungkus oleh api hijau tua saat itu ditembakkan ke dalam kuali obat. Namun, suhu yang sangat tinggi tidak serta-merta menghancurkannya dengan cara yang tamak. Sebaliknya, bahan obat itu memancarkan cahaya redup seperti batu giok putih saat sedang dibakar, hampir seperti mencoba mengisolasi suhu nyala api. Xiao Yan tidak terlalu terkejut bahwa ramuan obat ini memiliki kemampuan untuk membalas pembakaran api.
Dia jelas mengerti bahwa jenis bahan obat langka yang dapat memulihkan luka spiritual sebagian besar dapat mengandalkan semacam kemampuan naluriah untuk memblokir bahaya dari luar. Misalnya bahan obat bernama Snow Jade Bone Ginseng, yang dilemparkan ke dalam kuali obat ini mungkin bernama ginseng, tapi bentuknya mirip dengan tulang putih seperti batu giok. Ginseng tulang jenis ini memiliki ketangguhan yang tidak lebih lemah dari baja. Itu memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap api. Jika seseorang ingin menggunakan api biasa untuk memperbaikinya, seseorang mungkin tidak mendapatkan banyak hasil bahkan setelah melakukannya selama setengah tahun atau bahkan setahun. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut bahwa itu bisa menahan pemanggangan Glazed Lotus Heart Flame. Seseorang tidak boleh memiliki hati yang cemas ketika memurnikan bahan obat semacam itu. Semuanya harus dalam siklus progresif. Ini adalah jalan yang benar. Xiao Yan menyaksikan nyala api yang ganas di dalam kuali obat. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Dia tahu bahwa terlepas dari kekuatan Glazed Lotus Heart Flame, mencoba untuk memperbaiki Snow Jade Bone Ginseng, ini setidaknya akan membutuhkan beberapa hari. Meskipun Xiao Yan sudah mengantisipasi ketahanan api dari Snow Jade Bone Ginseng, dia bisa tidak membantu tetapi merasa terpana ketika melihat bahwa tulang ginseng baru mulai meleleh. Pada hari ketiga, bahan obat yang mampu mengobati roh memang berbeda dengan bahan obat biasa. Bisakah bahan obat dengan kekerasan seperti itu masih dianggap sebagai bahan obat? Xiao Yan menenangkan hatinya dan perlahan memperbaikinya. Baru pada hari kelima, ginseng tulang giok salju, yang sangat keras itu benar-benar meleleh menjadi gumpalan cairan kental seputih salju. Xiao Yan memindahkan cairan kental seputih salju itu ke suatu tempat di kuali obat dengan suhu yang lebih rendah untuk memanggangnya dengan api lambat. Dia kemudian melemparkan bahan obat lain yang juga sulit untuk disuling ke dalam kuali obat. Dia sekali lagi memulai penyempurnaan yang membosankan. Tidak ada konsep waktu di pegunungan. Waktu diam-diam terbang melewati jari seseorang seperti air yang mengalir. Bahan obat tersuspensi di depannya secara bertahap disempurnakan menjadi berbagai cairan obat berwarna di dalam kuali obat satu demi satu. Semua bahan obat akhirnya benar-benar disempurnakan sekitar 1 bulan setelah Xiao Yan memasuki pegunungan yang dalam. Setelah itu, dia menghabiskan 7 hari lagi untuk menggabungkan semua cairan obat ini bersama-sama. Xiao Yan menyaksikan kumpulan cairan kental yang memancarkan kilau warna-warni samar di dalam kuali obat dari tebing. Dia akhirnya menghela nafas lega seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat. Meskipun dia tidak memurnikan pil obat kali ini, itu adalah waktu terlama yang Xiao Yan habiskan di depan kuali obat. Tubuhnya telah duduk di depan kuali obat tanpa bergerak selama lebih dari sebulan. Dia berulang kali menggerakkan Douqi untuk menambah api di dalam kuali obat sehingga ada jumlah yang cukup. Jika Xiao Yan belum maju ke kelas Douwang dan metode Qi, mantra api-nya belum berkembang ke tingkat rendah kelas D, pemborosan beban tinggi semacam ini kemungkinan akan mengakibatkan dia jatuh dari batu besar ini sampai ke bagian bawah tebing karena kelelahan Douqi terlepas dari seberapa kuat karakternya. Aku akhirnya menyelesaikannya. Lengan Xiao Yan menyeka keringat di dahinya. Mulutnya terbuka untuk mengungkapkan satu set gigi putih. Ujian ketahanannya selama 1 bulan ini, seperti seorang pekerja yang memelihara api, sangat bermanfaat baginya. Bahkan tanpa menyebutkan penggabungan cairan obat yang berhasil, Xiao Yan dapat merasakan bahwa melalui 1 bulan pembakaran ini, dia lebih terlatih dalam kendalinya atas Glazed Lotus Heart Flame, yang merupakan penggabungan dari 2 jenis api surgawi di dalam tubuhnya, jika dibandingkan dengan sebelumnya. Meskipun langkah-langkah penyempurnaan pil semacam ini melelahkan dan menguras kekuatan spiritual seseorang, mereka memiliki manfaat yang sangat besar untuk melatih kontrol seseorang atas api. Xiao Yan beristirahat selama lebih dari 10 menit setelah menyelesaikan penggabungan cairan obat. Baru setelah itu dia sekali lagi memusatkan perhatiannya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah cincin hitam tua yang tampak kuno. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan menghapusnya. Xiao Yan memegang cincin itu dengan lembut di tangannya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan melemparkannya dengan tangannya. Cincin hitam gelap dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala di dalam kuali obat dengan cara yang terampil. Api hijau tua buru-buru berkerumun ke depan ketika cincin hitam gelap memasuki kuali obat. Namun, kekuatan tak terlihat melonjak keluar secara otomatis dari cincin tepat saat api ini akan mendekati cincin. Setelah itu, kekuatan ini mengisolasi cincin dari nyala api.
Pertahanan diri otomatis. Sepertinya cincin guru juga bukan benda biasa. Xiao Yan kaget saat melihat reaksi cincin itu. Dia langsung tersenyum. Dengan jentikan jarinya, cairan kental berwarna-warni itu berjatuhan, dan akhirnya membungkus cincin hitam pekat di sekitarnya. Cincin hitam pekat itu tidak menahan cairan obat ini, yang memiliki cukup kemampuan penyembuhan spiritual. Oleh karena itu memungkinkan cairan untuk menyeret dan membungkus dirinya sendiri. Xiao Yan tersenyum sedikit ketika dia melihat bahwa dia telah berhasil membungkus cincin hitam pekat itu dengan cairan berwarna-warni. Dia segera mengganti segel tangannya, dan nyala api hijau tua yang lemah di dalam kuali obat tampaknya telah pecah dalam kegembiraan saat mengeluarkan suara, "Ci," dan melonjak ke depan, menyapu kumpulan cairan berwarna-warni ke dalamnya. Suhu tinggi yang menakutkan itu masih menyebabkan udara di sekitarnya secara bertahap menjadi terdistorsi meskipun memiliki efek isolasi dari kuali obat merah tua. Di bawah kendali Xiao Yan, cairan berwarna-warni itu tidak menimbulkan banyak perlawanan terhadap api hijau tua. Permukaannya yang ganas mulai secara bertahap membentuk beberapa gelembung udara di tengah suhu yang sangat tinggi. Uap tak terlihat akan ditekan dan melewati cairan obat ketika gelembung udara meledak sesekali. Akhirnya, itu diam-diam akan bergabung ke dalam cincin hitam gelap. Waktu perlahan mengalir saat kumpulan cairan berwarna-warni, yang awalnya seukuran telapak tangan, berangsur-angsur menyusut. Jelas, efek obat dari penyembuhan roh seseorang telah sepenuhnya menguap ke dalam cincin di bawah tekanan suhu tinggi di sekitarnya, menyembuhkan roh yang tertidur di dalamnya. Cairan obat tumbuh semakin tipis. Di bawah tatapan gembira Xiao Yan, lapisan cahaya redup yang mewakili kehidupan secara bertahap melonjak ke permukaan cincin hitam gelap. Guru, Anda telah tertidur selama 2 tahun. Saatnya bangun, bab 659, Yao Lao bangkit. Hutan pegunungan itu subur, hijau. Puncak gunung menembus awan seperti pisau, tampak megah dan spektakuler. Sebuah batu besar terbentang di dinding curam di suatu tempat di dalam pegunungan. Seorang pemuda berjubah hitam duduk bersila di atasnya dengan mata tertutup rapat. Sebuah kuali obat merah besar ditempatkan di depannya. Api hijau tua dengan ganas naik dan turun di dalam kuali obat. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang bisa samar-samar melihat bahwa sebenarnya ada sekelompok cairan berwarna-warni yang perlahan-lahan bergoyang di dalam nyala api. Permukaan cairan berwarna-warni itu berulang kali mengeluarkan gelembung-gelembung kecil saat dipanggang di bawah nyala api. Setiap kali gelembung pecah, ukuran kluster cairan akan sedikit menyusut. Tentu saja, penyusutan semacam ini sangat kecil. Sampai-sampai seseorang akan kesulitan menemukan bahwa cairan itu secara bertahap menyusut kecuali jika seseorang mengamatinya dengan cermat. Namun, karena akumulasi sedikit demi sedikit ini berlangsung untuk jangka waktu tertentu, penyusutan tidak lagi dalam jumlah yang sangat kecil. Dengan cairan obat berwarna-warni menjadi semakin tipis, itu samar-samar mengungkapkan sesuatu berwarna hitam yang membungkusnya. Pada pandangan yang cermat, sebenarnya ada cincin hitam tua yang tampak gelap di dalam cairan obat. Dibandingkan sebelumnya, cincin hitam pekat ini tidak diragukan lagi memiliki cahaya ekstra halus yang tersembunyi di dalamnya saat ini. Warna di permukaan menjadi lebih dalam dan lebih gelap. Ketika cahaya di permukaan cincin ini berkedip sesekali, orang dapat menemukan bahwa ukuran cairan telah menyusut sedikit. Jelas, kekuatan obat murni di dalam cairan obat secara bertahap diserap oleh roh yang tertidur di dalam ring. Membangkitkan roh tidur Yao Lao adalah tugas yang sangat merepotkan dan lambat. Xiao Yan sudah bersiap untuk ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu cemas atau gelisah karena cincin itu masih tidak bereaksi setelah sebulan berlalu. Dia kadang-kadang akan membuka matanya dan menatap cincin di dalam cairan obat. Beberapa saat kemudian, dia akan menghela nafas lembut sebelum dia menenangkan diri dan melanjutkan penyempurnaan. Pegunungan yang tenang tidak memiliki keaktifan dunia luar. Beberapa binatang ajaib yang sesekali melewati tempat ini akan melarikan diri dalam keadaan menyedihkan karena tekanan menakutkan yang dipancarkan samar-samar dari puncak gunung. Oleh karena itu, lingkungan di sekitar puncak gunung ini sangat sunyi. Waktu diam-diam berlalu dalam keheningan. Tanpa disadari, 2 bulan telah berlalu sejak Xiao Yan memasuki pegunungan yang dalam. Xiao Yan telah menjaga kuali obat di sisinya selama hampir 2 bulan ini. Dia hanya akan sesekali pergi untuk waktu yang singkat. Dengan aliran waktu dan pembakaran yang tak henti-hentinya dari Glazed Lotus Heart Flame,
kumpulan cairan medis berwarna-warni seukuran telapak tangan sekarang hanya seukuran ibu jari. Itu secara kebetulan hanya dapat sepenuhnya membungkus cincin hitam gelap di dalamnya. Selain itu, kilaunya adalah perbedaan antara surga dan bumi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jelas, sebagian besar kekuatan obat dalam cairan obat telah dipaksa masuk ke dalam cincin di bawah nyala api. Medusa duduk bersila di atas batu di puncak gunung. Mata panjangnya yang tertutup rapat perlahan terbuka saat dia melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh yang berada di dinding curam gunung. Bibirnya yang merah dan licin bergerak sedikit saat tawa dingin terdengar dengan lembut, "Sudah 2 bulan. Anda seharusnya sudah mencapai batas Anda. Jika Anda terus berjuang, kemungkinan orang lain harus datang dan menyelamatkan Anda." Meskipun Xiaoyan agak jauh, tawa dingin Medusa masih berhasil ditransmisikan dengan jelas ke telinga pemuda berwajah pucat di bawah. Xiaoyan juga perlahan membuka matanya saat mendengar suara melayang di sisi telinganya. Douqi di dalam tubuhnya melonjak saat dia sekali lagi menggerakkan gumpalan api hijau tua dan menembakkannya dari jarinya. Nyala api akhirnya dituangkan ke dalam kuali obat. Baru setelah melakukan semua ini dia mengangkat kepalanya dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum ke arah puncak gunung, "Mengapa? Apa kau mengkhawatirkanku? Saya khawatir saya tidak akan bisa mendapatkan pil pemulihan jiwa jika Anda mati." Sudut bibir Medusa melengkung saat dia berbicara dengan dingin. "Keke, kamu dapat yakin bahwa aku masih bisa terus menanggung ini. Pil obat Anda juga pasti akan mencapai tangan Anda." Wajah Xiaoyan yang agak pucat pasti tersenyum. Dia telah berulang kali menghabiskan douqinya untuk mengaktifkan api hati teratai berkilau dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan api dengan sempurna selama 2 bulan. Xiaoyan mungkin bisa menahan kelelahan seperti itu selama sebulan. Namun, jika waktu berlarut-larut, kelelahan secara bertahap akan muncul. Tingkat pemborosan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli dari kelas Dou Huang tidak mampu membelinya, apalagi Xiaoyan. Xiaoyan tidak terus membagi perhatiannya setelah berbicara. Dia terus menempatkan semua perhatiannya ke dalam kuali obat di depannya. Orang yang keras kepala. Medusa merajut alisnya saat dia melihat Xiaoyan memusatkan perhatiannya untuk mengendalikan api sekali lagi. Dia segera bergumam pelan pada dirinya sendiri, "Apa hubungannya denganku jika dia mati? Aku benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu padanya." Medusa menggelengkan kepalanya dengan bingung. Ini sama sekali tidak cocok dengan karakternya. Meskipun dia mengatakan ini dengan mulutnya, tatapannya sesekali melirik ke bawah. Sikapnya muncul seolah-olah dia benar-benar khawatir Xiaoyan akan jatuh terlebih dahulu ke tebing karena kelelahannya. Waktu berlalu. Ketika cairan obat berwarna-warni yang melilit cincin hitam pekat itu hanya lapisan tipis, tubuh Xiaoyan, yang duduk kokoh di atas batu besar, mulai sedikit bergetar. Api hijau tua di dalam kuali obat juga mulai berkedip dengan cara yang mudah menguap. Jelas, kekuatan Xiaoyan akan benar-benar habis setelah periode penyempurnaan yang begitu lama. Medusa sekali lagi merajut alisnya erat-erat ketika dia melihat tubuh Xiaoyan yang sedikit bergoyang. Orang ini benar-benar ceroboh. Meskipun dia diam-diam memarahi dalam hatinya, energi 7 warna yang samar mulai secara bertahap melonjak di permukaan tubuhnya. Xiaoyan mengatupkan giginya erat-erat saat dia dengan paksa menahan gelombang kelelahan dan perasaan pusing yang ditransmisikan dari kepalanya. Matanya menatap tajam pada cincin hitam pekat di dalam nyala api saat dia berusaha sekuat tenaga untuk menguras douqi yang tersembunyi di dalam setiap bagian tubuhnya. Dia memiliki firasat bahwa waktu kebangkitan Yao Lao tidak lama lagi. Douqi yang tersisa di dalam tubuhnya mengerumuni dengan kecepatan yang semakin lambat saat dia berulang kali memerasnya. Pada akhirnya, itu bahkan mulai terputus-putus, tanda kelelahan. Selain itu, pikiran Xiaoyan juga sepenuhnya digantikan oleh kelelahan dan pusing. Penglihatannya mempertahankan jejak kabur saat sudut tubuhnya bergoyang secara bertahap menjadi lebih besar. "Mencari kematianmu sendiri." Medusa menggertakkan gigi peraknya, dan dengan lembut memarahi ketika dia melihat Xiaoyan yang bergoyang yang mungkin jatuh dari tebing kapan saja. Tubuhnya bergerak sedikit ke depan. Dari sikapnya, sepertinya dia siap untuk bertindak dan menyelamatkan anak kecil yang keras kepala ini. Visi Xiaoyan menjadi semakin kabur. Dia jelas mengerti di dalam hatinya bahwa dia telah mencapai batasnya. Namun, menyerah pada saat seperti itu. Gigi Xiaoyan menggigit lidahnya. Rasa sakit yang hebat menguatkan pikiran Xiaoyan sedikit. Dia segera dengan gila-gilaan mengedarkan rute metode Qi, mantra api,
dan gelombang terakhir Doki yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya benar-benar diperas olehnya. Itu dengan gila-gilaan melintasi tubuhnya sebelum dituangkan ke dalam kuali obat. Penglihatan Xiaoyan akhirnya berubah dari buram menjadi gelap gulita ketika Doki keluar dari jarinya. Kepalanya condong ke depan dan dia akhirnya tidak bisa menjaga stabilitas tubuhnya. Tubuhnya condong ke samping dan menjadi seperti balok kayu saat meluncur turun dari batu besar yang halus. Akhirnya, dia jatuh dengan kepala lebih dulu ke tepi tebing, yang tertutup awan dan kabut. Sialan, Medusa tidak bisa menahan kutukan ketika dia melihat Xiaoyan akhirnya jatuh lebih dulu dari tebing. Tubuhnya yang indah bergerak maju dan akan bertindak untuk menyelamatkannya. Namun, tubuhnya baru saja bangun ketika wajahnya menjadi tidak stabil. Mengapa saya harus menyelamatkannya? Orang seperti ini pantas mati. Selama waktu Medusa berjuang di dalam hatinya, kecepatan jatuh Xiaoyan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dari tampilan situasinya, kemungkinan besar Xiaoyan akan menjadi tumpukan daging cincang jika ada batu besar yang menonjol tersembunyi di dalam kabut. Mata Medusa menatap tajam pada Xiaoyan yang telah jatuh ke awan yang tersisa. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan gigi peraknya dengan tiba-tiba. Tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi cahaya 7 warna yang mengalir menuruni puncak gunung dengan cara seperti kilat, muncul di atas Xiaoyan dalam beberapa kilatan. Lapisan cairan obat berwarna-warni di permukaan cincin hitam pekat di dalam kuali obat merah tua yang bertumpu di atas batu besar akhirnya bergabung ke dalamnya tepat saat Medusa bergerak. Cincin itu tiba-tiba bergetar hebat dan riak tak terlihat menyebar seperti gelombang. Itu mengetuk dinding bagian dalam kuali obat dan mengeluarkan suara seperti gong yang jelas. Riak tak terlihat menyebar dengan cara yang semakin cepat dan ganas. Hanya dalam beberapa kedipan, gelombang sonik yang intens itu dipancarkan dari kuali obat sebelum akhirnya berubah menjadi guntur keras yang bergema di seluruh pegunungan. Angin liar bertiup kemanapun gelombang sonik menyebar, dan gelombang laut berwarna hijau terbentuk di atas lautan pepohonan sebelum menyapu ke tepi langit. Suara jernih yang tiba-tiba meletus secara alami juga dirasakan oleh Medusa. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Dia menundukkan kepalanya dan mempelajari Xiaoyan, yang berada di dekat dia. Kedipan lain muncul di dalam pupil panjang yang dipenuhi dengan keliaran. Ekspresinya berubah berulang kali. Wanita rumit ini sebenarnya telah memulai perjuangan apakah akan menyelamatkan Xiaoyan pada saat seperti itu. Perasaan pertama yang Medusa miliki terhadap Xiaoyan adalah bahwa dia ingin membunuh orang menjijikkan ini di tempat. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada hal lain yang berulang kali menolak perasaan semacam ini. Selain itu, bahkan diam-diam mendesaknya untuk membantu dan menyelamatkan Xiaoyan. Perjuangan berlanjut sejenak dan cahaya di mata Medusa sekali lagi menjadi stabil. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Bajingan, anggap dirimu beruntung. Saya pribadi akan mengambil hidup Anda 1 tahun kemudian." Medusa mengulurkan lengannya yang panjang saat suaranya terdengar. Lengan halusnya dengan kuat meraih jubah Xiaoyan. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia hendak membawanya kembali ke tebing. Dia segera melemparkan telapak tangannya ke arah ruang di belakangnya tanpa ragu-ragu. Bang! Ruang di mana tangannya mendarat berfluktuasi. Riak energi yang menakutkan segera menyebar sebelum mengguncang dinding tebing di samping dan membentuk banyak garis retakan. "Kamu siapa? Tunjukkan dirimu." Kaki Medusa menekan udara kosong. Baru kemudian dia melepaskan kekuatannya. Wajah cantiknya berubah dingin saat dia berteriak. Tangisannya baru saja terdengar ketika kekuatan isap aneh tiba-tiba muncul. Xiaoyan yang tidak sadar segera meninggalkan tangan Medusa mengikuti suara robekan kain. Akhirnya, dia diterima oleh sosok manusia ilusi dengan cara seperti kilat saat dia jatuh sebelum mereka berdua bergegas menuju langit. "Ratu Medusa, kamu perlu bertanya apakah aku yang tua ini setuju sebelum kamu dapat mengambil nyawa muridku." Teriakan lama itu seperti guntur menggelegar yang menggema di langit. Kekuatan spiritual yang kuat bahkan menyebabkan seorang ahli seperti Medusa mengubah ekspresinya. Bab 660, Guru dan Murid bertemu kembali. Sesosok manusia tua tergantung di langit. Wajah yang familiar itu membawa sedikit nostalgia. Sungguh mengejutkan Yao Lao yang telah tertidur di dalam ring selama 2 tahun. Pada saat ini, tubuh yang telah diaglomerasi Yao Lao jelas lebih besar dari sebelumnya. Dari kekuatan spiritual kuat yang samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya,
Orang dapat mengatakan bahwa tidurnya selama 2 tahun terakhir ini juga menyebabkan kekuatan Yao Lao meningkat secara signifikan. Itu kamu. Medusa terkejut ketika tatapannya menyapu wajah Yao Lao. Dia segera menyatukan alisnya dan bertanya dengan heran. Yao Lao tertawa. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang jatuh pingsan. Raut senang terpancar di wajahnya. Meskipun dia telah tertidur, dia masih bisa merasakan energi yang melembabkan jiwanya dalam kesadarannya. Siapa lagi selain Xiao Yan yang akan menggunakan tindakan semacam ini untuk dengan cepat membantunya dalam pemulihannya? Sungguh tidak terduga bahwa Anda telah berhasil menelan Heaven Swallowing Python dan bergabung dengan rohnya. Kemajuan Anda sangat cepat. Dari kelihatannya, aku sudah tidur cukup lama kan? Yao Lao melirik Medusa yang tergantung di langit tanpa mengandalkan kekuatan eksternal saat dia tertawa samar. Kamu juga tidak buruk. Kekuatanmu benar-benar melonjak sedemikian rupa setelah tidur selama 2 tahun. Medusa dengan dingin tertawa. Dia meliriknya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia pasti akan bisa melampaui lelaki tua misterius ini begitu dia bisa bergabung dengan semangat Heaven Swallowing Python. Namun, dia tidak berharap kekuatan spiritual Yao Lao menjadi semakin kuat setelah tertidur selama 2 tahun. Selama konfrontasi seperti kilat sebelumnya, Medusa dapat merasakan bahwa meskipun telah berhasil bergabung dengan semangat Heaven Swallowing Python, masih cukup sulit baginya untuk mengalahkan Yao Lao. Mengapa kamu masih tersisa di samping Xiao Yan sekarang karena kamu telah bergabung dengan semangat Heaven Swallowing Python? Sebuah kedipan melintas di mata Yao Lao yang menunduk. Dia sangat jelas dari permusuhan yang dimiliki Medusa terhadap Xiao Yan. Dia masih takut padanya ketika dia ada, dan dia harus sedikit berhati-hati bahkan jika dia ingin bertindak. Namun, mengingat kekuatan Xiao Yan, sulit untuk menjamin bahwa wanita jahat ini tidak akan memiliki pemikiran lain mengingat kekuatan Xiao Yan. Medusa juga memahami penangguhan hukuman dingin dalam kata-kata Yao Lao. Dia adalah orang yang angkuh dan mungkin akan sedikit mendengarkan jika seseorang berbicara dengan baik padanya. Namun, begitu nada suara seseorang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan memberikan wajah dingin kepada pihak lain terlepas dari siapa dia. Oleh karena itu, dia juga mengangkat wajahnya yang sangat cantik dan dengan dingin menjawab ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao ini, apa hubungannya denganmu sehingga aku tinggal di sini? Orang tua, Anda juga memiliki tanggung jawab atas cara Xiao Yan mempermalukan saya dengan cara itu saat itu. Aku bahkan tidak menemukan masalah denganmu sekarang setelah kita bertemu. Namun, Anda benar-benar ingin mengelola saya. Petik 2. Hihi, gadis berlidah tajam. Ketika saya yang lama berkeliaran dan mendominasi benua, Anda hanya minum susu di tempat yang tidak diketahui. Yao Lao tertawa aneh. Namun, rasa dingin di wajahnya perlahan berkurang. Terlepas dari apakah wanita ini memiliki niat membunuh terhadap Xiao Yan, yang terakhir setidaknya masih hidup pada saat dia bertemu dengannya. Namun, aku yang lama tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Kita bisa menyelesaikan skor kita begitu aku membangunkan anak kecil ini. Tatapan Yao Lao melihat ke segala arah sebelum tatapannya tiba-tiba berhenti pada kuali obat merah tua di atas batu besar di antara dinding tebing. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan, ya, yang terkejut. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Sebuah kekuatan hisap muncul entah dari mana saat kuali obat besar itu secara otomatis terbang dan digantung di depan Xiao Yan. Kuali obat ini. Tangan Yao Lao dengan lembut menggosok banyak ukiran binatang seperti kehidupan yang mengaum dengan kepala terangkat di kuali obat. Kejutan di wajahnya bahkan lebih kaya sesaat kemudian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan lembut, kuali obat ini, mengapa terlihat sangat mirip dengan kuali 10.000 binatang yang tercatat di peringkat kuali surgawi. Yao Lao jelas memiliki mata yang berkali-kali lebih tajam daripada Xiao Yan dalam hal pengetahuan tentang kuali obat. Yang terakhir hanya bisa merasakan bahwa kuali obat itu luar biasa, tetapi mengalami kesulitan besar menebak asalnya. Yao Lao, di sisi lain, dapat mengandalkan pengamatan kasar untuk membuat tebakan yang terpelajar. Dia memang tangguh. Yao Lao memutar matanya. Mereka akhirnya mendarat di Medusa di sampingnya. Dia menghela nafas lega hanya setelah melihat bahwa dia sebenarnya tidak bereaksi terhadap kuali ini. Dia melihat cincin penyimpanan biru tua dari jari Xiao Yan dan hendak menyimpan kuali obat ketika dia sekali lagi terkesiap kaget, sebenarnya ada jejak spiritual. Ini adalah cincin penyimpanan bermutu tinggi. Hei, sepertinya kehidupan orang ini cukup baik selama 2 tahun ini.
Yao Lao tertegun sejenak setelah dia dihentikan oleh perlawanan samar yang dipancarkan dari cincin penyimpanan ketika dia hendak menyimpan kuali obat ke dalam cincin penyimpanan. Sesaat kemudian, dia akhirnya memukul mulutnya dan memuji cincin penyimpanan biru tua ini. Yao Lao tidak menggunakan kekuatan setelah kegagalan menyimpan kuali. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat menyeret kuali sedemikian rupa sehingga tergantung di sampingnya. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum tubuhnya bergerak dan segera bergegas menuju puncak gunung. Medusa mengernyitkan alisnya saat melihat Yao Lao membawa Xiao Yan pergi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat mengikuti. Tindakan Medusa mengikuti mereka secara alami tidak luput dari perhatian Yao Lao. Yang terakhir sedikit mengernyit, tetapi tidak menghentikannya. Yang paling penting sekarang adalah membangunkan si kecil ini. Oleh karena itu, tubuhnya bergetar dan tubuhnya yang agak ilusi diam-diam meluncur melintasi langit sebelum berhenti di puncak gunung yang ditutupi oleh pohon-pohon besar yang rimbun dan hijau. Bulan itu seperti piring perak yang tergantung di langit yang jauh. Cahaya bulan yang sejuk menyebar ke bawah, menutupi seluruh pegunungan dengan lapisan tipis benang perak. Lapisan ini luar biasa indah di bawah langit yang gelap, tampak sangat kabur dan misterius. Ada api unggun samar yang naik di dalam hutan hijau yang rimbun. Lampu api berwarna merah sangat menarik perhatian di hutan yang gelap gulita. Pria tua di samping api unggun dengan wajah tua menyentuh dahi pria muda berjubah hitam itu. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dan menyerbu semangat kelelahan yang terakhir. Kecantikan menyihir berwajah dingin berdiri cantik tidak jauh dari api unggun. Matanya yang panjang membawa emosi yang tidak diketahui saat dia memandang dengan acuh tak acuh pada yang tua dan muda. Yao Lao perlahan menghembuskan napas lama kemudian. Tangannya juga meninggalkan dahi Xiao Yan saat jarinya bergetar. Sebotol pil obat muncul. Setelah itu, dia dengan paksa memasukkannya ke dalam mulut Xiao Yan. Saya belum melihatnya selama 2 tahun. Benar-benar tidak terduga bahwa kekuatan spiritual anak kecil ini telah menjadi sekuat ini. Ini benar-benar tangguh. Namun, saya ingin tahu persis level apa yang telah dicapai kekuatannya. Yao Lao berseru dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat tenggorokan Xiao Yan berguling saat pemuda itu menelan pil obat. Mata yang terakhir masih tertutup rapat. Napas Xiao Yan saat ini dalam kondisi yang paling lelah, dan Douqi di dalam tubuhnya hampir benar-benar habis. Oleh karena itu, bahkan dengan indera tajam Yao Lao, dia tidak tahu pasti kemampuan Xiao Yan. Sementara Yao Lao bergumam, Xiao Yan, yang dalam keadaan tidak sadar, tiba-tiba mengeluarkan batuk yang hebat. Bulu matanya langsung bergetar. Sesaat kemudian, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Tatapan Xiao Yan sekali lagi jelas. Hal pertama yang tercetak di matanya adalah wajah tersenyum tua yang sangat familiar di depannya yang menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasa nyaman. Xiao Yan mengangkat kepalanya sesaat setelah dia melihat wajah tua yang akrab itu. Dia melihat ke langit dan menghela nafas panjang. Setelah menghela napas panjang, sepertinya semua kekhawatiran dan tekanan yang dia hadapi benar-benar hilang saat dia menyandarkan tubuhnya yang lemah pada batang pohon di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata kepada Yao Lao, "Guru, saya belum melihat Anda selama 2 tahun. Apakah kamu tidak apa-apa?" Tatapan Yao Lao menatap tajam ke wajah muda yang dingin, tegas, yang telah mendapatkan kedewasaan tambahan dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Dia tahu bahwa selama periode waktu yang lama di mana dia tertidur, anak kecil yang telah mengandalkannya sebelumnya telah sepenuhnya berubah menjadi seseorang dengan kualifikasi dan kekuatan untuk mandiri. Bayi elang yang membutuhkan perlindungan konstan saat ini mampu mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, membumbung melintasi langit. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk meninggalkan gurunya. Tangan keriput hangat Yao Lao dengan lembut menepuk kepala Xiao Yan. Dia berbicara dengan senyum senang, "Anak kecil, kamu telah melakukannya dengan baik." Xiao Yan hanya menggosok kepalanya dengan canggung di hadapan pujian Yao Lao. Dia berjuang untuk duduk, tetapi gelombang kelelahan yang dipancarkan dari tubuhnya menyebabkan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengangkat matanya dan tiba-tiba melirik Medusa dari kejauhan. Dia segera tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku, Kailin." Meskipun Xiao Yan telah jatuh pingsan ketika dia jatuh dari batu besar, dia masih bisa samar-samar merasakan bahwa Ratu Medusa telah datang untuk menyelamatkannya. Medusa tidak menunjukkan reaksi apapun atas ucapan terima kasih Xiao Yan. Dia hanya menjawab dengan suara lemah,
Aku tidak menyelamatkanmu. Dialah yang telah menyelamatkanmu. Selain itu, saya hanya berpikir untuk mendapatkan pil obat yang telah Anda janjikan untuk disempurnakan untuk saya. Petik 2. Xiao Yan jelas memahami karakter tangguh Ratu Medusa, dan terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dia menoleh ke samping Yao Lao dan bertanya sambil tersenyum, "Guru, kekuatanmu telah meningkat." Itu tidak bisa dianggap sebagai peningkatan. Saya baru saja memulihkan sedikit kekuatan saya saat itu. Sepertinya saya harus menyelesaikan masalah tubuh saya terlebih dahulu jika saya ingin pulih sepenuhnya. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan segera bertanya dengan agak cemas, "Anak kecil, bagaimana dengan Valen Heart Flame itu? Itu telah disempurnakan oleh saya." Xiao Yan tersenyum dan berbicara tanpa peduli. "Aku hanya tahu bahwa kamu tidak akan mengecewakan siapapun." Kegembiraan yang sulit disembunyikan segera muncul di wajah Yao Lao ketika dia mendengar kata-kata ini. Tangannya menepuk bahu Xiao Yan dengan keras. Meskipun Yao Lao telah menebak sedikit ketika dia melihat bahwa Xiao Yan masih hidup setelah dia bangun, Yao Lao tidak bisa menahan kegembiraan meskipun kendalinya setelah tebakannya telah diverifikasi. Xiao Yan tersenyum saat melihat wajah gembira Yao Lao. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara dengan suara lembut, "Apalagi, Guru, murid ini juga telah menghabisi orang yang mengkhianati gurunya." Suara lembut itu segera mengejutkan Yao Lao. Sudah lama sekali sebelum Yao Lao menghembuskan nafas dengan seluruh kekuatannya. Orang tidak bisa mengatakan apakah ekspresinya sedih atau lega. Tangannya perlahan tapi berat menepuk Xiao Yan. Suara rendah, khusyuk, tua yang menyebabkan hati seseorang sakit bergema di telinga Xiao Yan. "Terima kasih banyak, anak kecil."